Selama berabad-abad, manusia telah ditarik oleh keajaiban dan misteri yang mengelilingi legenda-legenda. Salah satu dari banyak cerita yang telah beredar adalah tentang teori bahwa bumi memiliki rahasia besar yang disembunyikan di dalamnya. Konon, terdapat sebuah lubang besar yang membawa ke wilayah tersembunyi yang belum pernah dijelajahi oleh mata manusia. Meskipun terdengar seperti dongeng belaka, kepercayaan ini telah menyelinap ke dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Namun, yang mengejutkan, cerita tentang dunia tersembunyi ini juga tampaknya meresap ke dalam teks suci, termasuk Al-Quran dan kitab-kitab suci agama lainnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang hubungan antara kepercayaan mistis dan keyakinan agama. Apakah ada keterkaitan antara legenda kuno dan ajaran agama yang telah memandu umat manusia selama berabad-abad? Menjelajahi lebih jauh, mungkin cerita tentang lubang rahasia ini bukan sekedar cerita fantasi, tetapi merupakan simbol dari keinginan manusia untuk menemukan makna yang lebih dalam di balik misteri alam semesta ini. Apakah di dalamnya terdapat kebenaran spiritual atau pengetahuan yang tersembunyi, ataukah hanya sekedar mitos yang menarik? Menurut cerita legenda yang telah beredar sejak zaman kuno, Agartha menjadi nama yang merujuk pada sebuah kota yang legendaris, sebuah kerajaan tersembunyi, atau bahkan dunia mistis yang diyakini sebagai tempat istimewa. Dipercaya bahwa penduduknya memiliki pengetahuan yang luar biasa dan kekayaan alam yang melimpah. Alexander Jennings de Helvétie, seorang pengelana asal Perancis, disebut sebagai orang yang pertama kali mengenalkan legenda ini kepada masyarakat Eropa. Sementara itu, umat Hindu menyebutnya Agartha, sebuah kota legendaris yang konon terletak di inti bumi, di mana masih ada matahari lain dan peradaban yang berbeda, dengan ibu kotanya yang disebut sebagai Shambhala. Hindu mengenalnya sebagai Aryavarta atau tanah bangsa Arya, tempat kelahiran Weda, sedangkan umat Kristen pada abad ke-19 menyebutnya sebagai Silophode. Menurut cerita Alexander Jennings, dunia misterius Agartha adalah sebuah tempat di mana pengetahuan dan kekayaan akan menjadi aksesibel bagi seluruh umat manusia. Ia memperkirakan bahwa suatu saat umat Kristen hidup sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Musa dan Yesus, maka peradaban Agartha akan menjadi nyata. Ini menyiratkan bahwa ketika tatanan dunia kita yang kacau dengan digantikan dengan harmoni, Agartha akan menjadi deskripsi yang hidup, bukan sekedar mitos belaka. Di wilayah Himalaya, Tibet, dan India, terdapat kepercayaan kuno yang masih dipegang oleh beberapa orang. Salah satunya adalah kepercayaan akan keberadaan ras Arman, sebuah ras bawah tanah yang tinggal di kota bertingkat. Ras ini dikatakan sangat membenci manusia, sehingga seringkali mereka melakukan tindakan menculik, menyiksa, bahkan sampai pada tingkat perkawinan silang dan konsumsi manusia. Menurut kepercayaan tersebut, pintu masuk ke dunia mereka yang dikenal sebagai Patala terletak di suatu tempat di wilayah Himalaya. Seiring dengan kepercayaan tersebut, dalam tradisi agama Buddha juga diyakini adanya bumi berlubang yang mirip dengan Agartha. Mereka percaya bahwa di dalam bumi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni oleh roh-roh jahat yang dikenal sebagai Asura. Konon, Asura ini mengawasi perkembangan peradaban manusia di permukaan bumi. Di dalam teks-teks Buddha, tempat ini dikenal sebagai Parasur, yang dinyatakan bahwa Parasur ini diperintah oleh seorang wanita super yang disebut sebagai Superwoman. Menurut legenda, kota utama dalam dunia bawah tanah ini adalah Shambhala. Dipercaya bahwa Shambhala memiliki jutaan penghuni dan merupakan pusat dari banyak kota yang tersebar di dalam bumi. Menurut filsafat kuno, Agartha diyakini telah berkoloni ribuan tahun.
Ketika seorang suci memimpin mereka ke dalam tanah, mereka dipercaya memiliki pengetahuan ilmiah dan keterampilan yang jauh melampaui penduduk permukaan bumi. Meskipun cerita ini mungkin terdengar fantastis dan terkesan fiktif, setiap cerita legenda memiliki maksud atau tujuan tertentu. Legenda tentang dunia bawah tanah dan kota tersembunyi seperti Agartha telah dipercayai oleh banyak orang dari berbagai latar belakang. Tidak hanya dalam kepercayaan kuno, namun juga dalam berbagai agama, konsep dunia bawah tanah telah diakui. Al-Quran sendiri di dalam surah Toha ayat 6-7 mengindikasikan keberadaan dunia bawah tanah, yang artinya, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Quran Surat Toha ayat 6-5. Ayat yang mengacu pada teori kehidupan bawah tanah memunculkan spekulasi tentang adanya dunia bawah tanah yang tidak diketahui oleh manusia, seperti Agartha. Ada sebuah kisah dalam tradisi Al-Quran yang terkait dengan konsep tempat tersembunyi ini, yang melibatkan tokoh yang bernama Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud digambarkan dalam kitab Al-Quran dan Injil sebagai bangsa yang terkuat, perusak, dan penindas. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang melakukan kerusakan di muka bumi dan membuat penderitaan bagi bangsa-bangsa yang menjadi korban mereka. Dalam cerita ini, masyarakat yang terkena dampak dari kekuatan Ya'jud dan Ma'jud meminta bantuan kepada Zulkarnain untuk membangun sebuah tembok penghalang yang bisa melindungi mereka dari serangan Ya'jud dan Ma'jud. Di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 95-97 terdapat petunjuk mengenai peristiwa ini. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhan kepadaku itu lebih baik. Maka bantulah aku sekuat tenaga agar dapat membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua gunung itu, dia kemudian berkata, "Tiuplah." Hingga apabila ia sudah menjadikannya api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atasnya." Maka mereka tidak mampu mendakinya dan mereka tidak mampu pula melubanginya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 95-97. Ayat tersebut tentu saja tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran atas teori Agartha atau konsep bumi berlubang. Namun kisah tentang Zulkarnain setidaknya memberikan kita wawasan bahwa ada tempat-tempat rahasia dan tersembunyi yang mungkin dihuni oleh makhluk-makhluk mitologis yang belum pernah kita ketahui saat ini. Di samping itu, selain teori Agartha, ada juga teori lain mengenai bentuk bumi, yaitu teori Hollow Earth atau teori bumi berongga. Teori bumi berongga menyatakan bahwa bumi tidaklah padat seperti yang kita bayangkan, tetapi kosong di bagian dalamnya dan memiliki lubang atau pintu di kutub. Salah satu tokoh pertama yang memperkenalkan teori bumi berongga ini adalah Edmund Halley, yang menemukan perubahan magnetik dalam penelitiannya. Ia berpendapat bahwa aurora borealis atau cahaya utara yang sering muncul di kutub utara disebabkan oleh gas yang keluar melalui kerak tipis di wilayah kutub bumi. Meskipun secara ilmiah kisah tentang kota bawah tanah dan teori bumi berongga ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi beberapa ilmuwan telah mencoba untuk mengemukakan teori mereka tentang hal ini. Mereka mengatakan ada kemungkinan bahwa bumi tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam. Bagaimana mungkin makhluk hidup bisa bertahan hidup di dalam tanah yang gelap dan terpencil? Pertanyaan ini mungkin mengandung ketidakpercayaan, tetapi baru-baru ini ilmuwan telah menemukan sesuatu yang mengejutkan melalui penelitian baru. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Science oleh ahli geofisika Jessica Irving dan Yun Bowo dari Universitas Princeton telah menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam bumi. Para peneliti menggunakan cluster superkomputer Tiger Preston
sebuah alat yang memungkinkan untuk pembuatan grafik data seismik yang mirip dengan bagaimana gelombang cahaya merefleksikan atau membiaskan permukaan. Hasil penemuan mereka sangat mengejutkan. Batas dalam bumi tersebut memiliki lapisan permukaan yang jauh lebih kasar daripada permukaan bumi yang kita kenal. Menurut penelitian mereka, batas ini terletak sekitar 660 km di bawah permukaan bumi. Para peneliti telah menemukan wilayah baru di dalam bumi yang mirip dengan gunung-gunung dan dataran yang ada di permukaan bumi. Temuan ini menggambarkan adanya struktur yang menyerupai lanskap yang kita kenal di atas permukaan. Penemuan ini tentu saja semakin memperkuat bukti akan keberadaan suatu tempat yang bisa kita tinggali di dalam bawah tanah. Ada misteri yang terkait dengan ekspedisi Henry Francis Bartholomew ke pusat bumi pada tahun 1903. Ekspedisi ini menjadi satu-satunya ekspedisi ilmiah yang diketahui menuju bagian dalam bumi. Orang yang membiayai dan mengatur ekspedisi yang tidak biasa ini adalah seorang pengusaha kaya, yaitu Sir Henry Francis Bartholomew Ignacio Stephens. Dia adalah seorang miliarder dan dermawan Amerika yang terkenal yang telah mensponsori berbagai usaha pada awal abad ke-20. Kisah tentang keinginan obsesifnya untuk mengunjungi pusat bumi telah menjadi topik yang menarik. Menurut Henry, ia percaya bahwa kehidupan cerdas berkumpul di dalam bumi, dan berbekal petunjuk dari penulisan fiksi ilmiah, ia menyusun ekspedisi besar pada tahun 1903. Namun, ekspedisi ini menghilang secara misterius saat mereka mencapai wilayah Gua Mammoth di Kentucky. Dikisahkan bahwa disinilah, menurut para peserta petualangan tersebut, terdapat salah satu jalan menuju pusat peradaban dunia lain yang ada di dalam bumi. Kemudian pada tahun 1973, para penjelajah gua menemukan sebuah album foto lama di Gua Mammoth yang mungkin milik salah satu anggota ekspedisi yang hilang tersebut. Namun penemuan ini masih menjadi kontroversial, dan foto-foto tersebut segera diberi klarifikasi kerahasiaan tertinggi. Mereka diamankan dan tidak ada yang diizinkan mengetahui rahasia apa yang mungkin terdapat di dalam bumi. Namun, bahkan sampai saat ini, gambar-gambar dari ruang bawah tanah misterius tersebut telah dipublikasikan untuk beberapa alasan yang masih belum diketahui. Kita dapat melihat berbagai foto tersebut, dan beberapa objek tersebut memang sangat aneh. Kita tidak dapat pastikan apakah foto-foto itu asli ataukah rekayasa. Namun setidaknya, dalam cerita dan narasi yang disampaikan oleh Henry Bartholomew, para pengamat dan penggiat konspirasi mengklaim bahwa hal tersebut merupakan bukti dari keberadaan dunia bawah tanah yang terletak di dalam bumi. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan bagi kita, apakah bumi kita benar-benar berongga, dan apakah ada dunia yang besar dan indah di dalamnya? Apakah tempat tersebut dihuni oleh manusia humanoid dan makhluk luar biasa yang hidup? Semua diatur oleh teknologi luar biasa berdasarkan hukum alam yang belum pernah kita temukan. Pertanyaan-pertanyaan ini menyeratkan bahwa masih banyak yang belum kita ketahui tentang struktur bumi dan apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Meskipun populer pada tahun 1990-an, ternyata hingga zaman modern masih ada sejumlah orang yang percaya bahwa bumi ini berongga. Pada tahun 2002, seorang pria yang bernama Dallas Thompson mengklaim bahwa dia mengalami pengalaman yang hampir membuatnya mati, yang kemudian membuatnya memperoleh pengetahuan tentang konsep bumi berongga. Thompson merencanakan sebuah ekspedisi ke lubang di kutub bumi pada tahun 2003 setelah ia menerbitkan buku yang menggambarkan pengalaman spiritualnya yang berjudul Cosmic Manuscript. Namun, setelah itu Thompson menghilang secara misterius. Kita tidak tahu apakah Thompson benar-benar menghilang secara misterius atau ada faktor lain yang terlibat. Salah satu hal yang pasti adalah bahwa dunia ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Biarlah misteri tetap menjadi misteri, karena hal tersebut akan selalu menghiasi imajinasi kita dan menjaga keajaiban hidup berdampingan dengan alam yang ada di muka bumi ini. Apakah Agartha benar-benar ada?
atau hanya mitos tetap menjadi misteri. Semua tergantung pada keinginan manusia untuk mencari tahu lebih jauh dan menjelajahi wilayah yang belum terungkap di dalam bumi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sejati dari segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.